Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebagai sumber petunjuk, bukan hanya sebagai mukjizat terbesarnya, akan tetapi di dalam surat-surat Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat fadilah dan keutamaan yang tidak terhingga. Terdapat kehebatan-kehebatan yang terkandung di dalamnya. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fi fatihatil kitab syifa min kulli da. Dalam surat Fatihah terdapat obat untuk segala penyakit. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, banyak sekali hadis-hadis serta riwayat yang menyebutkan keutamaan surat Fatihah. Dikisahkan pernah seorang sahabat radhiyallahu an sedang mengerjakan sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Karena ia sedang mengerjakan sholat, maka ia tidak menjawab panggilan tersebut. Setelah selesai dari mengerjakan sholatnya, kemudian ia pun segera datang dan menghadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mengapa engkau tidak menjawab panggilanku?" Kemudian ia pun menjawab dan memberikan alasan karena ia sedang mendirikan sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau tidak mengetahui ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum. Surat Al-Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan memberitahukan kepada kamu mengenai satu surat yang paling besar, yaitu yang paling besar fadilahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan, surat itu adalah Alhamdu 7 ayat. Disebut juga sebagai Sab'u Matsani atau Quranul Azim. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagian ahli sufi mengatakan bahwa kandungan seluruh kitab terdahulu terdapat dalam kitab Al-Quran, dan seluruh kandungan Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fatihah, dan kandungan surat Al-Fatihah terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan kandungan Bismillah terdapat dalam huruf ba. Selanjutnya diterangkan bahwa makna huruf ba adalah pengesa. Maksudnya adalah seorang hamba
memberikan pengesaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala benda apapun. Sebagian ada juga yang memberikan tambahan bahwa isi ba terdapat dalam titiknya, yaitu diistilahkan dengan titik wahdaniyah, yaitu sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat tersebut mempunyai maksud menyeluruh, yakni dunia dan agama. Satu lagi riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, satu surat seperti ini tidak pernah diturunkan dalam kitab sebelumnya, yakni dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, juga tidak terdapat pada selain surat dalam Al-Quran. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagian ulama menulis bahwa jika surat Fatihah dibaca dengan penuh keimanan dan keyakinan, maka akan menjadi obat bagi setiap penyakit, baik keduniaan ataupun agama, zahir maupun batin. Menulisnya sebagai tangkal dan menjilatnya sangat bermanfaat bagi orang yang sakit. Di dalam kitab-kitab sahih diterangkan bahwa para sahabat pernah membaca surat Fatihah kemudian menghembuskannya kepada orang yang digigit ular, kalajengking, ke atas orang yang lumpuh atau orang gila, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan hal tersebut. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, ada satu riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghembuskan surat Fatihah setelah membacanya kepada Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu dan menyapukannya dengan air liur di tempat yang sakit. Dan ada lagi satu riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang hendak tidur kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas kemudian dihembuskannya ke seluruh tubuhnya, maka ia akan terhindar dari segala bahaya kecuali kematian. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa pahala surat Al-Fatihah menyamai 2/3 dari Al-Quran. Ada juga satu riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diberi 4 perkara dari khazanah yang berada dalam arsy Allah, dan tidak pernah perkara itu diberikan kepada siapapun. Yang pertama, aku diberikan surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ayat kursi. Kemudian yang ketiga, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat adalah surat Al-Kautsar. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, diriwayatkan oleh Hasan Basri rahmatullah alaih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Fatihah, maka seolah-olah ia telah membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang mulia. Satu lagi riwayat mengatakan bahwa iblis akan menangis kesal dan akan menaburkan debu-debu dengan keras di kepalanya pada 4 peristiwa. Yang pertama, ketika ia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua,
ketika ia diturunkan dari langit ke bumi. Kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Dan kemudian yang keempat, ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Sahabat Lami TV dimanapun Anda berada, diriwayatkan dari Sya'bi bahwa seseorang datang kepadanya kemudian mengadukan tentang pinggangnya yang sakit. Sya'bi berkata, bacalah asasul Quran dan tiupkan ke tempat yang sakit. Orang itu bertanya, apa itu asasul Quran? Asy-Sya'bi pun menjawab, asasul Quran adalah surat Al-Fatihah. Sahabat Ahmad Islami TV dimanapun Anda berada, disebutkan dalam kitab Mujarrad bahwa amalan para masyayikh adalah Al-Fatihah sebagai ismul azam yang dibaca setiap memohon sesuatu hajat. Adapun cara membacanya ada dua macam. Yang pertama, antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh, membaca Al-Fatihah dengan menyatukan mim dalam Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillah sebanyak 41 kali selama 40 hari, sehingga apa yang dimaksudkan insya Allah dikabulkan. Dan jika diperlukan kepada orang yang sakit atau yang terkena pengaruh sihir, maka ditiupkan di atas air dan diminumkan kepadanya. Kemudian cara yang kedua, surat Al-Fatihah dibaca pada hari Ahad pertama pada permulaan bulan antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh dengan membaca mim yang bersambung dengan Alhamdulillah sebanyak 70 kali. Kemudian setiap harinya dibaca pada waktu yang sama dan setiap harinya dikurangi 10 kali, sehingga pada hari ke-7 tinggal dibaca 10 kali. Jika pada permulaan bulan maksud sudah tercapai, maka pembacaan telah cukup. Jika belum, maka diulang pada bulan kedua hingga bulan ketiga. Kemudian dengan mangkuk gula dan air mawar dan kasturi dan minyak za'faron, tulisan Al-Fatihah tersebut dicelupkan dan diminumkan kepada si sakit selama 40 hari. Ini adalah mujarab untuk penyakit-penyakit yang sudah terlalu lama. Sedangkan untuk sakit gigi, sakit kepala, dan sakit perut, cukup mujarab dengan 7 kali membaca Al-Fatihah, kemudian ditiupkan ke tempat yang sakit. Semuanya ini diambil secara ringkas dari kitab Mazahiril Haq. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam kitab Muslim terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pintu-pintu langit hari ini sedang terbuka, padahal pada masa-masa sebelumnya belum pernah terbuka. Kemudian dari dalam pintu tersebut keluar malaikat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah turun malaikat yang sebelumnya belum pernah turun. Malaikat berkata, aku memberimu kabar gembira mengenai 2 nur yang diberikan kepadamu, wahai Muhammad, dan sebelum hari ini belum pernah diberikan kepada siapapun. Pertama, surat Al-Fatihah, dan kedua, akhir surat Al-Baqarah, yaitu ruku yang terakhir. Kedua surat ini
kedua surat ini dikatakan sebagai nur karena pada hari kiamat keduanya akan berjalan di hadapan para pembacanya, menerangi jalan-jalan mereka. Masya Allah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, keterangan ini Amin ambil dari kitab Fadhailul Amal pada Fadilah Al-Quran. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan kita, bahwa ternyata Al-Quran beserta surat dan ayatnya memiliki faidah-faidah, memiliki fadilah-fadilah yang teramat besar bagi kehidupan kita semua. Semoga kita semua semakin mencintai Al-Quran dan semakin berniat untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.